Kami percaya akan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Tidak ada pribadi yang melebihi, melampaui dari kekuatan-Mu dan kesanggupan-Mu untuk menjaga kami. Kuasai waktu-waktu ini, Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami lewat firman yang dibentangkan, menguatkan roh, jiwa, pikiran, dan hati kami. Izinkan kami berjumpa dengan kebenaran Tuhan yang memerdekakan. Kami sambut pribadi dan perkataan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bisa beribadah ya secara onsite. Walaupun juga ada yang masih di rumah, tidak masalah. Tuhan ada dimanapun. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang dismantling fear. Dismantling fear itu mencopoti ketakutan. Nah, kita akan belajar dari satu peristiwa yang kita udah sering sekali dengar berulang kali. Daud melawan Goliat, tetapi kali ini saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-17. Tidak semua yang akan kita baca, hanya beberapa ayat yang penting saja. Dan ada 3 pelajaran penting yang saya akan sampaikan dari peristiwa ini. 1 Samuel pasal 17, kita akan baca mulai ayat yang ke-1. Nanti kita akan melompat-lompat ayatnya ya, tidak semua karena Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ceritanya ya dari kisah Daud melawan Goliat ini. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu bukan sekali ini melawan Filistin. Ya, Filistin itu musuh bebuyutan. Tapi Palestina hari ini itu bukan Filistin. Ya, jadi jangan dikait-kaitkan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tanpa sadar mengira Palestina itu Filistin terus melawan Israel, wah kita mesti belain Israel ya, Palestina musuh kita ya. Sebenarnya Palestina hari ini nggak ada hubungannya sama Filistin yang di sini, ya namanya mirip aja ya. Nah tapi pada zaman itu, Filistin itu musuh bebuyutannya Israel, bergenerasi, bertahun-tahun mereka itu musuhan terus. Tapi orang Israel bukan pertama kalinya melawan Filistin. Dan Bapak Ibu harus tahu, Saul juga bukan pertama kalinya melawan Filistin. Jadi itu udah peperangan yang kesekian dan rata-rata Israel selalu menang biasanya ya. Israel hanya kalah kalau mereka lagi nggak benar di hadapan Tuhan ya, nggak ikut jalan Tuhan. Bentar, saya minta izin ya, daripada beruap Anda nggak bisa lihat mata saya susah ya. Kan konon katanya dari mata turun ke hati. Jadi lebih baik bisa lihat mata saya, tapi saya nggak bisa lihat Anda. Oke Bapak Ibu, jadi Saul bukan pertama kalinya melawan Filistin pada waktu itu. Dan dia sudah pernah memenangkan berkali-kali melawan Filistin. Jadi seharusnya perang kali ini nggak terlalu gimana-gimana banget. Biasa aja. Musuhnya ya ini lagi, kita udah pernah kalahkan berkali-kali, ya kita mengulangi lagi. Bukan sesuatu yang spesial sebenarnya. Tapi apa yang membuat hari itu berbeda, dan kita tahu ceritanya bahwa bangsa Israel begitu ketakutan, kita lihat di ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal, intinya dia tingginya kurang lebih 3, sekian meter, 3,2 sampai 3,5 meter. Ayat 8 langsung, nah ini penting. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilih bagimu satu orang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Kalimat ini yang membuat bangsa Israel kemudian peperangannya berubah total dan mereka begitu ketakutan dengan Filistin. Kenapa? Karena Goliat muncul dan menantang one on one, satu lawan satu. Padahal sebenarnya kalau bangsa Israel tidak satu lawan satu, mereka akan punya peluang menang yang cukup besar. Dan tidak terlalu menakutkan. Tapi menjadi menakutkan ketika itu satu lawan satu. Kenapa? Karena Goliat tinggi besar sekali dan tampak sangat berpengalaman perang sekali. Dan tiba-tiba bukan hanya orang Israel, tapi bahkan Saul juga sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara,
Satu pelajaran penting yang kita ambil hari ini adalah begini. Ketakutan, dia muncul dalam banyak bentuk. Ketakutan itu bisa muncul dalam bentuk intimidasi. Bisa muncul dalam bentuk kegelisahan, kekhawatiran, macam-macam bentuk ketakutan. Tapi satu hal yang pasti yang dilakukan oleh rasa takut di dalam diri kita adalah dia membuat kita, menggiring kita kepada keadaan supaya kita menghadapi dia sendirian. Makanya waktu kita ngalamin rasa takut, tiba-tiba kita berasa seolah-olah kita seperti sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh rasa takut di dalam hidup kita. Dia menggiring kita, mengkondisikan kita seolah-olah kita tidak punya siapa-siapa. Makanya hal yang paling bodoh yang kita bisa lakukan kalau kita sedang menghadapi satu keadaan yang mengkhawatirkan, satu keadaan yang membuat kita gelisah, satu keadaan yang membuat kita memiliki rasa takut yang muncul dalam hati kita. Jangan pernah menghadapinya sendirian. Kadang-kadang engkau tidak sendirian, tapi rasa takut itu tiba-tiba membuat engkau merasa seperti saya seolah-olah sendirian. Saya nggak tahu apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu ya. Kekhawatiran apa, kegelisahan apa, tentang anak, tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Tapi engkau harus tahu bahwa sebenarnya engkau tidak pernah sendiri, tapi rasa takut dan khawatir itu kadang-kadang mengkondisikan kita. Seolah-olah kita menghadapi rasa takut itu one on one. Dan kita pikir saya nggak akan pernah menang karena cuma saya sendirian. Makanya Bapak Ibu, hal yang terpenting ketika kita mengalami kekhawatiran, justru engkau jangan menghadapinya sendirian. Tapi saya bingung, banyak orang Kristen makin menghadapi masalah, makin menarik diri dari komunitas, makin menarik diri dari kebersamaan. Coba amati, ya orang-orang yang sedang dalam banyak masalah, ya merasa hidupnya itu sedang nggak oke, ya lagi berhadapan dengan Goliat dalam hidupnya, gitu ya. Mereka cenderung, udahlah nggak usah cerita lah, udahlah nanti kalau masalah selesai aku akan datang lagi. Ya, nanti kalau udah beres masalahnya, aku akan kontak lagi. Ya, Bapak Ibu. Saya menjumpai banyak sekali problem orang berpikir begini, kalau aku lagi punya masalah, better aku menarik diri dulu, menyelesaikan ini, nanti kembali lagi. Padahal kadang-kadang pertolongan kita justru datang dari orang-orang di sekitar kita juga. Nah, tapi saya tahu mungkin ada di antara kita yang merasa seperti ini. Aduh Pak, saya kalau cerita ya sama teman-temanku ya, sama sesama orang Kristen ya, saya malah makin terintimidasi Pak. Ya, saya cerita saya punya masalah, terus teman saya malah ngomong gini, wah kamu penuh dengan dosa ya. Kamu kayaknya sedang dikutuk oleh Tuhan kamu ya. Kamu pasti ada dosa tertentu, kamu nggak perpuluhan ya. Atau kamu nggak saat teduh ya. Atau kamu berhenti pelayanannya, aduh pantesan hidup kamu penuh masalah. Nah kadang-kadang itu yang membuat kita enggan untuk bercerita, betul ya. Nah Bapak Ibu, daripada kita marah-marah, menuduh orang atau menyinyiri orang, mari kita refleksi pada diri kita hari ini, apakah saya menjadi orang yang seperti itu? Karena ada banyak orang di sekitar kita hari-hari ini sedang berhadapan dengan rasa takut, kekhawatiran, masalah-masalah dalam hidup mereka. Dan mereka butuh ada orang-orang yang menemani mereka. Maka kita harus menjadi orang yang bisa menguatkan, orang yang bisa dipercaya. Ketika orang datang kepada kita sharing masalah mereka, hal pertama yang kita harus lakukan bukanlah memeriksa apakah mereka saat teduh atau tidak. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita berdoa buat orang ini. Tanya, apa yang saya bisa lakukan buat kamu? Nanti kalau dia udah ngerasa aman, dia akan cerita sendiri kok kalau dia nggak saat teduh. Daripada kita datang-datang, wah coba periksa, check up rohani dulu ya. Baca Alkitab sehari berapa kali? Doa, bolong udah berapa kali? Ya, bikin dosa apa aja coba di list. Wah, dosanya banyak nih, pantesan masalahmu banyak ya. Bapak Ibu nggak seperti itu. Hari-hari ini orang Kristen harus bersatu. Amin. Kita saudara seiman tubuh Kristus. Gini loh Bapak Ibu. Bangsa Israel kalau mereka rame-rame, mereka ngumpul, mereka lawan Filistin. Walaupun ada Goliatnya, mereka pasti menang. Yang membuat mereka kemudian jadi ciut apa? Karena harus one on one. Saudara jangan one on one dengan rasa takut. Saya tuh dulu orangnya gengsian banget saudara. Saya merasa saya itu pinter, saya itu jago. Jadi kalau saya punya masalah, saya nggak mau cerita sama orang lain. Karena kalau saya cerita sama orang lain, saya pikir berarti orang itu lebih hebat dari saya. Jangan cerita, nanti kalau udah kelar baru cerita, keren kan?
Saya kemarin punya masalah, tapi saya berhasil menyelesaikannya. Wih, keren banget gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu, hari-hari ini saya menemukan saya harus cerita sama orang. Karena kadang-kadang kekuatan saya, pertolongan saya, Tuhan memberikannya lewat orang-orang di sekitar kita. Sudah jangan bilang begini loh, hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja satu-satunya. Memang betul, hanya Tuhan saja satu-satunya. Tapi Tuhan yang satu-satunya itu kadang suka pakai orang lain. Dia suka pakai orang lain, Bapak Ibu saya tegaskan sekali lagi. Tuhan suka memakai manusia. Walaupun manusia ya begitu deh, ya kan? Coba lihat wajah kiri kanannya. Kan ya gitu deh, kan gitu kan ya. Tapi Tuhan suka pakai kamu, nggak usah ngomong, tunjuk aja. Sambil ngomong dalam hati, Tuhan suka pakai kamu gitu. 1, 2, 3, kiri kanannya. Tunjuk aja, nggak usah ngomong. Artinya apa saudara? Jangan hadapi kekhawatiranmu sendirian, cerita. Masa sampai harus ke psikolog bayar gitu ya? Baru afdol cerita ya. Kalau namanya cerita ke siapa aja bisa, tapi orang yang tepat. Orang yang tepat artinya orang yang bisa dipercaya. Enggak harus psikolog. Tapi kalau punya problem yang berat memang harus ke psikolog. Tapi maksud saya apa? Cerita aja kalau punya problem. Saya lagi khawatir ini, saya lagi takut ini, saya kok ngerasa ya COVID ini gini, naik turun nggak jelas. Kok saya masih khawatir ya walaupun kita udah bisa onsite. Cerita aja. Dan kalau ada orang datang cerita sama saudara, saudara jangan langsung, kamu kok gitu, kamu kok gini, apa segala macam, jangan. Saudara tanya, apa yang saya bisa lakukan buat kamu? Enggak ada sih, kamu dengerin aja. Ya udah, aku dengerin. Saudara, ini pelajaran pertama. Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan akan membuat engkau merasa seolah-olah saya sendiri. Tapi engkau harus tahu, engkau tidak sendiri sebenarnya. Dan jangan expect orang itu selalu tiba-tiba datengin, kamu lagi ngalamin apa, kamu ada apa dan sebagainya. Kadang-kadang kita yang memang harus reach out. Kadang-kadang kita yang harus cerita. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara setelah saya banyak belajar soal ini, soal emosi, soal psikologi, soal bagaimana mental health dan sebagainya, saya menemukan manusia tidak bisa sendiri. Kita akan kuat jika kita bersama-sama. Minimal milikilah 1-2 orang yang engkau selalu tahu kalau engkau ngalamin sesuatu. Saya bisa telepon orang ini. Nah ini yang saya lakukan sekarang, saya tidak menghadapi kekhawatiran sendirian. Lalu yang kedua Bapak Ibu mari kita baca. Ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ingat Bapak Ibu, kalau engkau menghadapi sendirian dan engkau kemudian gagal, engkau akan takluk kepada ketakutan. Engkau akan diperhamba oleh rasa takut itu, dan rasa takut itu akan menjadi tuan atas dirimu. Nah kita baca lagi di ayat yang sebentar ya, saya cari. 16, nah ini juga penting, pelajaran kedua. Pelajaran pertama, jangan hadapi sendirian. Kedua, orang Filistin itu, Goliat itu, maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bapak Ibu bayangkan, selama 40 hari, pagi dan sore, Goliat muncul dan mengintimidasi. Woi maju, cemen, gak ada yang berani. Pagi dan sore 40 hari berturut-turut. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya begini, semakin kau mengulang-ulang rasa takut itu dalam pikiran dan hatimu, ketakutan itu bermultiplikasi lebih besar dari kelihatannya, dari seharusnya. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu mungkin angkanya levelnya 10. Tapi karena setiap hari kita pikirin, kita ulang-ulang, kita ulik, kita perkatakan terus gitu ya. Aduh gimana ini, aduh gimana ini, aduh gimana ini. Terus seperti itu. Maka dia levelnya nggak 10 lagi, dia mungkin levelnya jadi 100, 10 kali lipat. Padahal kenyataannya dia sebenarnya angkanya 10 saja. Makanya Bapak Ibu pelajaran kedua kalau kita sedang mengalami kekhawatiran, kita harus mengubah apa isi pikiran kita dan perkataan-perkataan di dalam diri kita maupun yang kita ucapkan keluar. Jangan terus diulang-ulang kalimat yang itu lagi. Nanti dia akan bermultiplikasi dan membesar. Memang Goliat besar. Tapi karena dia muncul pagi dan sore 40 hari berturut-turut,
Orang Israel merasa dirinya menciut dan kelihatannya dia jadi tambah besar. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Suami istri, tips buat kita semua yang sudah menikah. Kalau engkau terus mengulang kejelekan pasanganmu, di pikiranmu, di hatimu, dan di perkataanmu dengan orang lain. Suami saya tuh kayak cupatkai, Pak. Males ya, dia tidur terus tiap hari nggak tanggung jawab. Satu ya. Pagi dan sore, coba ucapin kayak gitu, pagi dan sore ya. Pagi ketemu teman, sore ketemu tetangga, cerita 40 hari berturut-turut. Nanti hari ke-41 lihat suamimu beneran kayak cupatkai. Kaget waktu bangun, loh kok kayak begini ya. Padahal aslinya dia nggak gitu-gitu amat. Iya dia gitu, tapi nggak sampai seperti itu gitu. Nah maksud saya ya Bapak Ibu ya. Kalau engkau terus ya berpikir istrimu itu mak lampir. Loh ngomel terus tiap hari. Waduh ngucapin mantra terus ke saya dimantrain terus tiap hari. Kamu ya. Terus kita pikirin, kita ceritakan pagi dan sore 40 hari lamanya. Wah dia bukan lagi mak lampir, dia ratu lampir. Kita ngelihat dia kayak, aduh ini gak mungkin berubah, ini orang udah parah banget, ini orang mah udahlah kacau banget, udahlah satu-satunya jalan aku harus meninggalkan dia, kalau enggak amsyong hidup saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda mengulang dan membuat dia bertumbuh di dalam diri Anda. Di luar dia gak bertumbuh, dia segitu aja. Tapi engkau menumbuhkannya di dalam dirimu dengan cara apa? Pikirin lagi, perkatakan lagi, ingat lagi, ulik-ulik lagi. Saya nanya sama Bapak Ibu Saudara, emang kalau mengingat-ingat apa yang dia lakukan, hal buruk yang dia lakukan, apa sih yang berubah? Oke lah, dia melakukan hal yang buruk gitu ya. Dia ngomong gak enak, ceret. Terus kita ingat, kita pikirin, kita perkatakan terus, apa sih yang berubah? Apakah tiba-tiba dia berubah jadi lebih baik? Enggak. Apakah tiba-tiba muncul solusi? Begini aja. Kebanyakan juga enggak. Tapi apa yang berubah? Dia tampak semakin buruk, betul enggak? Itu caranya kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan bekerja dalam diri kita. Dia sengaja nongol terus, dan kita perkatakan terus. Makanya bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Ubah isi di dalam dirimu. Begitu dia muncul, langsung ganti dengan firman Tuhan. Begitu dia muncul, langsung ganti dengan perkataan lain. Loh Pak, apakah itu kayak orang menyangkal kenyataannya Pak ya? Kayak berpura-pura membohongi diri sendiri. Beda Bapak Ibu, membohongi diri sendiri itu begini ya. Ini di depan saya ada mimbar, tapi saya bilang enggak ada ini ya. Enggak ada mimbar, nah itu saya bego. Saya membodohi diri saya sendiri. Saya bohong sama diri saya sendiri. Tapi yang benar adalah begini, ini ada mimbar. Oke, ini ada mimbar. Mimbar ini sering melukai aku, misalkan gitu ya. Nah kita harus langsung ganti. Oke, mimbar ini memang sering melukai aku. Tapi apa kata Tuhan ya? Tuhan mau apa ya dalam hidup saya ya? Kok dia nongolin mimbar ini dalam hidupku? Saya harus bagaimana ya kalau ketemu mimbar ini? Tuhan apa? Nah saudara, kita selalu referensinya balik lagi ke Tuhan. Kenapa? Karena waktu nanti Tuhan memberikan firman-Nya, makanya kalau nggak baca Alkitab, ya gimana dapat firman? Oh Tuhan langsung audible Pak bicara sama saya. Hebat banget. Setahu saya hamba-hamba Tuhan yang paling keren aja, nggak setiap saat audible-nya. Ada waktunya Tuhan bicara pakai Alkitab juga. Sering kali bahkan pakai Alkitab, lebih sering daripada audible. Saya rasa kalau Tuhan pengennya ngomong langsung nggak pakai Alkitab, pasti Tuhan udah bikin Alkitab musnah kok. Tapi buktinya sekarang Alkitab makin banyak kan? Loh, hari ini Alkitab jumlahnya jauh lebih banyak daripada generasi yang sebelum kita. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena sekarang pakai aplikasi. Artinya apa? Tuhan makin pengen banget kita itu baca Alkitab gitu loh maksudnya. Ya, udah ditaruh di mana-mana, dicecer-cecer di mana-mana, Tuhan pengen kita baca. Kenapa? Karena waktu kita baca Alkitab, suaranya akan mengalihkan dari suara-suara ketakutan, kekhawatiran, dan masalah yang terjadi. Masalahnya masih ada, tapi suara yang beredar di kepalamu berbeda. Karena suara yang beredar di kepalamu berbeda, sikapmu terhadap masalah jadi berbeda. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Yang membuat sikapmu tidak berubah karena isi di dalam dirimu tidak berubah.
Makanya engkau harus mengizinkan yang lain, yaitu firman, masuk ke dalam dirimu. Dan tidak setiap saat Tuhan bicara audible, bahkan dia jarang berbicara audible. Kalau dia mau bicara audible, pasti itu sesuatu yang amat sangat penting, menyangkut bukan hanya dirimu saja, tapi banyak tubuh Kristus yang lain. Masa Tuhan aku pengen makan Indomie kok nggak bisa, terus Tuhan ngomong audible gitu ya. Ya oke, dia kadang melakukan itu. Tapi kalau kita bisa baca Alkitab, dia akan menggunakan Alkitab untuk berbicara kepada kita. Kalau kita bisa baca. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya adalah, apakah Anda masih membaca? Di luar lagi kebaktian. Di luar lagi acara-acara rohani, apakah kita masih baca? Kalau kita nggak baca, nanti waktu kekhawatiran muncul, apa counternya? Nggak ada. Lalu yang kita baca setiap hari apa? Artikel, Instagram, ya, hoax atau broadcastan dari WhatsApp gitu ya. Itu yang kita baca. Jadi waktu nanti kekhawatiran muncul, kita cari-cari counternya nggak ada, yang ketemu apa? Malah teman-temannya. Oh iya bener nih, dia bilang gini, oh iya bener. Wah, gue lihatnya makin tambah kelihatan besar. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi Goliatnya mah segitu-segitu aja, dia memang besar, oke, tapi dia segitu-segitu aja. Jangan kasih dia makan terus, tapi kita harus memberi diri sendiri makanan firman, supaya kita menjadi lebih kuat dan sanggup untuk menghadapi Goliat itu. Baca firman nggak menghilangkan masalah, Pak. Loh iya, siapa bilang baca firman menghilangkan masalah? Kita orang Kristen tuh sukanya pengennya jadi pesulap kan? Ngilangin barang. Ya, ada masalah, ya doa, dalam nama Yesus, hilang. Ya. Masalah keuangan, dalam nama Yesus, baca Alkitab, tiba-tiba duitnya banyak. Kita bukan pesulap Bapak Ibu ya, kita pengikut Kristus. Jadi nggak gitu cara mainnya. Masalahnya Goliatnya masih ada, tapi kitanya yang bertambah kuat dan kita sanggup menghadapi Goliat itu. Kenapa? Satu, kita nggak sendirian. Kedua, kenapa? Karena kita mengisi pikiran kita dengan firman. Bukan perkataan kita sendiri, tapi perkataan Tuhan. Tanpa suara, lihat kiri kanannya, lalu gini lagi. Dalam hati ngomong, perkataan Tuhan. 1, 2, 3. Nanti lama-lama ya kalau ketemuan, udah gak usah ngomong lagi, cuman gini doang aja. Orang langsung tahu, oh iya perkataan Tuhan. Iya jangan sendirian. Terakhir, ayat 30, bentar. 8. 37. Nah singkat cerita Daud datang lalu kemudian menawarkan diri untuk melawan Goliat di saat semua orang takut. Tapi kenapa Daud kok nggak takut? Padahal dia badannya kecil. Padahal dia nggak pernah turun ke medan perang. Kok dia nggak takut? Sementara yang berkali-kali menang atas Filistin, kok malah takut? Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, kenapa Daud tidak takut padahal jelas-jelas musuhnya menakutkan? Karena Daud pernah punya pengalaman di masa sebelumnya, berjumpa dengan musuh yang menakutkan, dan Tuhan menyertai dan membela dia dan memberikan kemenangan. Artinya apa? Sepanjang hidup Daud, dia selalu mengingat bahwa Tuhan menyertai aku. Dia memberi aku kemenangan. Dia nggak tinggalkan aku di masa lalu, dia tidak akan tinggalkan aku di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kadang-kadang kekhawatiran membuat kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong hidup kita. Kalau sampai hari ini yang onsite, Anda bisa duduk di ruangan ini. Pernah kena COVID, nggak pernah kena COVID, pernah sakit atau nggak sakit selama 2 tahun terakhir ini. Tuhan menyertai Anda sehingga Anda masih duduk di ruangan ini, betul? Lah kalau Tuhan menyertai Anda selama 2 tahun ini, kenapa Anda tidak percaya bahwa Tuhan menyertai Anda selama tahun-tahun yang akan datang? Anda yang ada di rumah sekalipun, kalau Anda masih menyaksikan live streaming ibadah ini, artinya Tuhan masih menyertai hidup Anda kan, walaupun lagi ada banyak masalah gitu loh. Bapak Ibu, saya mengalami kesulitan keuangan itu udah kayak roller coaster dalam hidup saya. Makanya Anda lihat saya kurus kering kan ya. Nggak ada hubungannya. Memang dari dulu begini. Bapak Ibu,
Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi justru karena itulah saya lihat dalam naik turun hidup saya, Tuhan gak pernah tinggalin saya. Cakar beruang, cakar singa, saya sudah lewatin dan saya baik-baik saja. Kalau Goliat datang, ya saya akan baik-baik saja. Waktu pandemi kemarin, 2020, lalu kemudian tahun 2020. Sudah salah satu, saya tuh nabung, bertahun-tahun nabung gitu ya. Saya tuh berharap dari tabungan ini nanti bisa beli apa gitu kayak ya. Jadi saya nabung bertahun-tahun, lalu kemudian saya taruh di satu produk keuangan tertentu. Panjang ceritanya. Singkat cerita, gara-gara pandemi ini, itu tabungan saya yang saya taruh di produk keuangan itu bubar, saudara. Sampai hari ini udah nggak balik lagi. Kemungkinan baliknya itu cuma ya di bawah 10%. Kecil sekali, udah nggak mungkin balik, saya udah relakan aja. Tapi itu hampir semua dari tabungan saya bertahun-tahun. Dalam hitungan ya semalam lah, karena kemarinnya masih happy, baik-baik aja, terus besoknya tiba-tiba dikasih kabar itu kok. Dalam semalam, semua tabungan saya lenyap, Bapak Ibu. Wah, kalau ngelihat kayak gitu ya, saya bisa, mungkin kalau saya yang dulu saya akan marah, kok bisa gitu apa segala macam. Tapi karena saya dulu pernah mengalami, nggak punya duit, mau makan aja susah banget, dan Tuhan pelihara saya. Jadi kalau cuman tabungan aja yang hilang, tapi saya masih punya banyak hal yang lain, saya tenang saudara. Kenapa? Karena kalau dulu saya nggak punya apa-apa aja, Tuhan sanggup lewatkan saya. Walaupun ini Goliat yang kelihatannya lebih besar angkanya, saya juga percaya Tuhan akan lewatkan. Nah, sikap seperti inilah yang membuat engkau sanggup menghadapi ketakutan dan melewatinya. Sudah jangan pikir gini loh, orang yang di dalam Kristus tuh berani nggak ngerasa takut. Ya, oh kita nggak takut, kita ibadah onsite, kenapa? Kita nggak takut. Ya, virus di mana-mana, oh Tuhan menyertai aku. Enggak gitu, orang Kristen nggak gitu. Kita mungkin ngerasa takut, tapi kita tahu Tuhan menyertai kita, sehingga ketakutan itu tidak sampai menguasai kita. Dia cuma beredar di sekitar kita, tapi dia tidak masuk ke dalam diri kita. Bapak Ibu, apa yang membuat kapal itu tenggelam? Bukan karena ada air di sekitarnya, betul? Yang membuat kapal tenggelam karena air masuk ke dalam kapal. Kalau engkau izinkan air masuk ke dalam kapal, kapalmu tenggelam. Tapi kalau engkau tidak izinkan air itu masuk ke dalam kapal, tidak peduli seberapa banyak air di sekitarmu, engkau tetap akan berjalan maju. Ketakutan ada di sekitar kita dan jumlahnya seperti samudra lautan yang luas. Tapi tidak menenggelamkan kita, kenapa? Karena kita tidak izinkan itu masuk. Kok bisa nggak masuk? Satu, engkau tidak sendirian, ada orang-orang yang selalu menguatkan dan menjagamu. Dua, setiap kali dia masuk, pagar firman langsung berdiri buat engkau. Tiga, setiap kali dia mau mencoba masuk, engkau ingat kembali, Tuhan saya pernah melakukan ini dalam hidup saya. Maka saya tidak izinkan ketakutan engkau menguasai saya. Tak peduli apa yang sedang kau hadapi hari ini. Bapak Ibu, kalau Anda tanya saya masih punya kekhawatiran nggak? Punya. Saya punya ketakutan-ketakutan nggak dalam hidup saya? Ada. Tapi apakah dia menguasai saya? Saya memastikan dan berusaha setiap hari tidak izinkan dia masuk dalam diri saya. Karena saya tahu Tuhan saya berurusan dengan hidup saya dan dia serius kalau sudah berurusan dengan hidup seseorang. Dia nggak pernah bikin sesuatu lalu ditinggalin begitu aja. Dia nggak kayak kita. Kadang ya kita ini maksudnya bukan cuma kita manusia, bikin anak lalu ditinggalin. Ya, bikin anak habis itu nggak diurusin. Ya. Piara anjing habis itu dijual lagi nggak diurusin. Ya. Bikin bisnis males ganti bikin bisnis yang lain. Tuhan kita nggak kayak gitu. Ketika dia menciptakan saudara dan saya, dia serius dengan hidupmu. Nggak mungkin dia bawa engkau sejauh ini hanya untuk ditinggalkan di tengah jalan. Tuhan kita, waktu bawa Musa, udah sampai di lautan merah itu, orang Israel pikir mereka ditinggalkan. Ternyata kita dikumpulin untuk dibantai di depan laut, lalu nanti cemplungin semua kuburan massal. Mereka salah berpikir tentang Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini dibawa kepada tempat yang kelihatannya buntu dan mengerikan, bukan untuk ditinggalkan di situ, saudara.
Tapi tahu apa yang mau dilakukan Tuhan? Untuk Tuhan mau kasih lihat, nih Tuhanmu. Kamu lihat buntu kan? Lautan gua akan belah buat engkau. Itu yang terjadi dengan Goliat. Bangsa Israel pikir mereka akan mati hari ini oleh Goliat. Enggak. Goliat dimunculkan untuk memperlihatkan bahwa Tuhan sanggup mengalahkan Goliat yang kelihatannya mengerikan. Lewat seorang anak remaja namanya Daud. Maka kalau hari ini engkau menghadapi kekhawatiran, ketakutan yang mengerikan. Pesan saya saudara, jangan berhenti, jangan takut, jangan menyerah. Karena ini sebentar lagi pertunjukan mau dimulai. Tuhan mau tunjukkan lewat itu bahwa Tuhan yang kau sembah nggak main-main. Dia serius sama hidupmu, amin. Yuk kita datang pada Tuhan, kita berdoa, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kami bersyukur. Sudah saya dapetin beberapa di dalam hati saya, beberapa di antara saudara, kekhawatiran tentang pernikahan dan rumah tangga. Ada beberapa yang di rumah juga, saya dapetin dalam hati saya. Engkau yang sedang menyaksikan live streaming ini, mungkin pasanganmu sudah berselingkuh, pasanganmu mungkin berpikir untuk menghentikan pernikahanmu, pasanganmu sudah melakukan hal-hal yang jauh keluar dari batas, tapi saya mau katakan Tuhan belum selesai. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, jangan izinkan kekhawatiran menguasai hatimu. Lalu yang kedua saya rasakan Bapak Ibu di antara Anda masalah financial. Dari luar kelihatannya semua masih baik-baik aja, nggak banyak orang yang tahu. Tapi engkau tahu persis kondisi keuanganmu sudah sangat krisis sekali. Engkau sudah mengusahakan banyak hal dan engkau sudah berpikir akan mulai melakukan hal-hal yang kurang baik demi menutupi keuangan ini. Engkau sudah memikirkan hal-hal yang melanggar hukum dan sebagainya. Tapi saya katakan hari ini Tuhan serius, Dia berurusan dengan hidupmu. Jangan menyerah kepada ketakutanmu. Bapak Ibu Saudara, bawa hatimu. Saya tidak punya banyak waktu, tapi izinkan 2 menit ini. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Saya merasakan Roh Kudus bergerak di ruangan ini dan di rumah-rumah, di tempat-tempat live streaming. Saya merasakan Roh Kudus bergerak dan Dia sedang berbisik, berkata-kata sesuatu. Beberapa di antara saudara diingatkan oleh ayat firman Tuhan yang kau sudah baca. Beberapa di antara saudara akan dapatkan satu kata saja di hatimu. Seperti bisikan lembut berkata, hanya satu kata saja. Buka hatimu Bapak Ibu, Roh Kudus sedang bergerak di tengah-tengah kita. Buka hatimu. Izinkan Dia menguatkan kembali. Engkau akan lihat ketakutan itu, tapi jangan buy in, jangan masuk ke dalamnya. Biarkan dia melihat dari luar, tapi jangan izinkan dia masuk. Tapi sekarang fokuskan pada Roh Kudus. Mari Roh Kudus bekerja saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, bergerak di tengah-tengah kami. Hiaralama syakaya ralamashe. Hiralama kaya ranana makaralama she. Hiararana makaralama shena kiarararamu. Huralabakaya. Hiaralakaya rama syakarala. Waralamakara she. Roh Kudus berbicara, bergerak seperti aliran air sungai yang tenang menyegarkan hati kami semua di tempat ini, di rumah masing-masing. Roh Kudus bergerak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Seperti mata air yang membual-bual dalam nama Yesus. Damai sejahtera, ketenangan hati mengalir muncul keluar dalam nama Yesus. Menenggelamkan ketakutan, melarutkan semua ketakutan, kekhawatiran dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hiaralama yaralama she. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami akan firman yang kami dengar hari ini setiap saat ketika kami mulai khawatir.
bahwa kami tidak sendirian, kami tidak mau sendirian, kami mau bersama-sama. Kami mau isi pikiran kami dengan firman-Mu setiap saat. Kami akan cari perkataan-Mu lebih banyak. Dan kami akan ingat-ingat segala apa yang pernah Engkau lakukan dalam hidup kami. Bahwa Tuhan sanggup. Terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.